Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah atas nikmat iman dan Islam, alhamdulillah atas nikmat kesehatan, alhamdulillah atas nikmat kita dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita untuk hadir duduk di majelis ilmu yang penuh barakah ini mudah-mudahan menjadi asbab hidayah, menjadi asbab turunnya rahmat Allah, dan mudah-mudahan menjadi asbab dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita senantiasa sanjungkan untuk baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Hadirin hadirat jamaah Masjid Jannatul Firdaus yang insyaallah mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan atau kita semua perlu untuk ngaji tentang bab fikih. Tapi fikih di sini bukan fikih praktis ibadah. Tapi bagaimana kita mengaji fikih keadilan sosial dan keadilan politik. Banyak di antara kita kaum muslimin yang menganggap bahwa kalau kita bicara tentang keadilan sosial, keadilan ekonomi dan keadilan politik itu bukan urusan agama. Makanya kalau tidak dijadikan sebagai urusan agama, maka itu akan ditarik, akan dikapitalisasi oleh kelompok-kelompok kiri. Tahu kelompok kiri? Yaitu kelompok masyarakat atau intelektual yang berpandangan komunis dan sosialis. Mereka biasanya ini yang paling jago bicara tentang masalah kediktatoran, masalah politik ya. Sehingga kalau kita lihat tema-tema keadilan sosial, tema keadilan politik dan ekonomi, kalau itu dibahas, dikaji oleh orang-orang yang tidak mengerti wahyu, tidak tahu tentang Al-Quran, tidak tahu tentang Al-Islam, maka dia akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Niatnya ingin memperbaiki. Kelompok sosialis, komunis itu kan mereka jargonnya kan ingin memperbaiki kehidupan masyarakat. Ingin memperbaiki, meluruskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi kalau tidak dibimbing oleh wahyu, maka itu pasti akan jatuh ke dalam kerusakan. Ganyang kapitalis, ganyang dulu zaman di zaman orde lama itu terkenal Partai Komunis Indonesia, Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Gayanya doang. Yang terjadi apa? Bukan kehidupan berbangsa bernegara yang semakin baik, malah semakin hancur, semakin terpuruk. Karena menganut teori benturan antar kelas sosial. Ada borjuis, ada proletar. Akhirnya apa? Bunuh-bunuhan. Membunuh orang atau kelompok yang berbeda pemikirannya dengan dia itu satu hal yang wajar dan halal. Kata pemimpin kita zaman dulu, dia bilang apa? Sebuah revolusi itu wajar kalau dia mengorbankan anak kandungnya sendiri. Enak aja. Emangnya nyawa punya ente,
Jadi jenderal-jenderal dulu dibantai di lubang buaya itu dianggap sebuah kewajaran. Ini cara berpikir bukan manusia, itu setan itu. Ya. Ingin menyelesaikan masalah keadilan dalam sosial, ekonomi, politik, tapi mengorbankan sesama anak bangsa. Ya, berapa ratus ribu, berapa juta manusia ya dibantai di negara-negara komunis. Ya, hanya untuk apa? Untuk katanya ingin menghadirkan kemakmuran, pemerataan, kesejahteraan kepada seluruh rakyat. Tapi yang terjadi apa? Pemimpin yang muncul di negara-negara itu jadi pemimpin diktator, nggak kalah jahatnya daripada kapitalis. Ya, itu negara-negara sosialis itu pemimpinnya apa? Di mana-mana ada patungnya dia. Ya, terakhir di Syria, sebelumnya di Irak, sebelumnya lagi di Libya. Ya terserah ente lah mau bilang kami ini saya ingin membela Islam. Bela Islam apaan? Bela Palestina, pret lah. Ya, tapi dengan cara membantai rakyat. Nah, itu. Dengan cara merusak kehidupan sosial, merusak keharmonian kehidupan berbangsa dan bernegara. Mestinya hidup rukun, hidup ya aman, tenang, damai. Tapi kemudian terjadi apa? Ya, pembungkaman terhadap aspirasi. Nggak ada kebebasan berbicara. Ya, kalau dulu di Mesir ada istilah tembok bisa ngomong. Ya, kalau di Syria lebih parah lagi. Ya, bukan cuma tembok yang bisa ngomong. Kalau kita kumpul, ya ada perkumpulan-perkumpulan begini, di sana pengajian di negara-negara komunis, ya, termasuk di negara-negara apa? Monarki, kerajaan, nggak bisa sembarangan orang bikin perkumpulan pengajian seperti ini. Ya, itu harus berizin. Ya. Yang terjadi apa? Ya, banyak negara-negara Muslim ini yang terjebak dan jatuh ke dalam praktek tirani. Itu yang disebut dengan al-istibdad. Ya, ia mengambil keputusan sendiri, ya, kemudian menyalahgunakan kekuasaan secara absolut ya oleh suatu penguasa atau elit segelintir kelompok pemerintahan yang kita kenal dengan istilah oligarki itu, yang mengorbankan hak-hak dan martabat rakyat. Itulah definisi apa? Tirani atau istibdad. Ya, ujung-ujungnya apa? Melahirkan apa? Kebodohan, kemiskinan. Ya, kelihatannya negaranya apa bisa membangun, iya bisa membangun. Ya, banyak gedung-gedung, banyak industri, tapi semua itu berjalan tidak dengan suatu yang normal. Ya, rakyat itu sangat terkekang, ya, tidak bisa bebas untuk berbicara, tidak bisa bebas untuk menyampaikan aspirasinya, ya. Kemudian hak-haknya rakyat itu dikebiri, ya, harus mengikuti apa kata penguasa dan mereka yang berkolaborasi untuk apa namanya merampas hak-hak rakyat. Nah, hadirin dirahmati Allah, maka itu kehidupan perbaikan ya kehidupan masyarakat ini tidak bisa tidak kita harus apa? Ya, dibimbing oleh wahyu Al-Qur'an. Dibimbing oleh sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaiki keadaan itu. Ya, maka pentingnya kita di sini ngaji bab diantaranya bukan satu-satunya ya, tetapi bab tentang fikih siasah, fikih politik, yaitu bagaimana kita memperbaiki kehidupan masyarakat ini ya dengan syariat Islam. Itu pasti akan melahirkan kebaikan, akan melahirkan islah, dan akan melahirkan banyak maslahat-maslahat dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu Al-Qur'an kita lihat ya. Di dalam Al-Qur'an ini banyak sekali ajaran yang menggambarkan kepada kita tentang apa? Bagaimana negara itu harus dipimpin oleh pemimpin yang adil. Pemimpin yang tegas, pemimpin yang berwibawa. Pemimpin yang membela hak-hak rakyat kecil. Ya, nggak usah jauh-jauh. Ya, di dalam
Surat Al-Kahfi aja yang kita baca setiap hari Jumat itu kan ada 2 kisah tentang pemimpin. Ya. Bagaimana pemimpin itu harus menghadirkan kemaslahatan, ya, memenuhi dan memuliakan, menjunjung tinggi hak-hak dan martabat rakyatnya, serta dia harus berpihak kepada kaum yang lemah, mustad'afin. Ya, itu lihat misalnya dalam kisah Nabi Musa dengan Khidir. Ya, dibaca nggak surat Al-Kahfi itu? Halo, Assalamualaikum. Baca. Nah, terus hasil bacaannya apa? Cuma dapat pahala doang. Ingin terjaga dari fitnah Dajjal, Dajjalnya belum ada. Terus gimana hasilnya ini? Nah, sekarang ini Dajjal yang kecil itu ya pemimpin-pemimpin busuk itu Dajjal itu. Nah, gimana Anda bisa terjaga dari fitnah Dajjal? Anda harus menggali nilainya, bukan cuma baca. Ya. Nah, dalam kisah Nabi Musa dan Khidir itu kan, ya, Allah perintahkan Nabi Musa untuk belajar, berguru lagi, walaupun dia ilmunya udah tinggi, udah banyak. Ya. Allah perintahkan Musa untuk berguru, belajar, ya, kepada sosok yang misterius, seorang guru yang baru pertama kali dijumpai. Kemudian Allah bimbing Nabi Musa ini untuk datang ke satu tempat sampai ke titik Majma'al Bahrain, bertemunya 2 lautan. Nah, soal tafsir apa itu 2 lautan, definisinya itu ya bukan pada tempatnya kita pelajari di sini. Tapi intinya adalah Khidir ini, ya, itu menunjukkan kepada kita bagaimana sosok beliau itu, ya, seorang manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk mengajari kepada Nabi Musa yang sedang memimpin Bani Israel. Jadi ini pelajaran tentang kepemimpinan. Pelajaran tentang leadership. Ya, nggak ada di buku-buku leadership zaman sekarang. Ya. Ini pelajaran tentang kepemimpinan, bagaimana Nabi Musa diajarin, kamu kalau mau mimpin Bani Israel, mimpin negara, ini harus begini. Maka dibuatlah skenario kisah, ya, Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu, kemudian bagaimana Khidir itu menyuruh Nabi Musa untuk mengikuti, ya, petunjuk-petunjuknya, ya. Ada anak kecil dibunuh, ada kapal dilubangi, ya, ada tembok dibangun lagi. Itu kan cerita-cerita yang tidak bisa dinalar oleh kita kecuali bagi orang-orang yang percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua pelajaran tentang bagaimana pemimpin itu harus berpihak. Ya. Satu di antara peristiwa yang dialami oleh Nabi Musa itu adalah apa? Ya, ketika melihat Khidir ini naik numpang kapal orang, kemudian kapalnya dilubangin sama dia. Bingung Nabi Musa, protes dia. Ya, kenapa kamu naik kapal, udah dikasih pinjam, udah dikasih gratis, ya, kok malah dilubangin? Apakah bukan ini sebuah tindakan yang dapat mencelakakan dan bisa dianggap sebagai sikap kurang ajar? Ya. Udah nggak berterima kasih, terus ini bisa bikin celaka lagi, ya, bisa bikin tenggelam kapal ini. Nah, maka kita baru tahu hikmahnya di dalam surat Al-Kahfi itu ayat 79, setelah 3 kali Nabi Musa itu protes, baru diungkapkan apa rahasia di balik itu semua. Nah, di situ ada kata-kata menarik. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri. Ya, wahai Musa, jadi Musa ini jadi anak kecil lagi itu. Jadi belajar itu kayak nggak tahu apa-apa, bodoh di hadapan gurunya, yaitu Khidir alaihis salam. Ini kapal saya lubangin itu kapal itu adalah milik orang-orang nelayan-nelayan miskin. Satu, ya. Ini tentang nelayan. Ya, nggak tahu nelayannya ada di mana itu, di Bekasi apa di Tangerang apa di mana. Ya.
nelayan itu kan pokoknya semua yang bekerja mengandalkan nafkahnya dari laut, ya kan? Ya, soal pagernya diapain, nah itu nggak tahu, wallahu alam. Ya, maka Khidir bilang, fakanat limasakin ya'maluna fil bahri. Mereka ini bekerja mengandalkan apa? Mencari nafkah dari lautan. Fa'aradtu an a'ibaha. Lihat, dicek ya terjemahannya. Maka saya ingin melubanginya, membuat perahu ini cacat sedikit. Ya, bukan dibolongin gede-gede, enggak. Ya, pokoknya dilubangin sedikit, ya, ada cacatnya. Kenapa? Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Kenapa? Karena di seberang sana, di negeri sebelah, kalau kita melewati kapal ini, melewati perairannya, maka kapal itu akan disita oleh aparat kerajaan seorang raja yang zalim yang suka mengambil ya kapal-kapal milik para nelayan. Ya, ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Nah, itu. Jadi ini kan sebenarnya pelajaran bagi setiap pemimpin. Nah, Nabi Musa itu kan saat itu memimpin Bani Israel. Jadi kalau kita lihat kenapa ada terjadi peristiwa Musa itu belajar kepada Khidir, ya, itu kata para sebagian ahli tafsir, itu masa periode itu adalah masa ketika Nabi Musa berhasil menyeberangi Laut Merah, ya, bersama kurang lebih 300.000 Bani Israel. Diselamatkan oleh Allah dari negeri Mesir, kemana? Berlabuh nyebrang kemana? Ke Palestina, ya, ke negeri Syam. Waktu itu belum ada nama Palestina. Negeri Syam sampai ke Aqabah. Aqabah ini sekarang wilayah Yordania. Itu Transjordan. Ya. Nah, jadi nyebrangnya pakai apa? Apa pakai kapal? Apa pakai feri? Nggak ada, bukan kapal feri. Bukan kapal penyeberangan. Jalan kaki. Kok bisa? Nah, itulah ada mukjizat dari Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Anidrib bi'asakal bahra fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Ya, tancapkan, lemparkan, kamu punya tongkat yang sebelumnya jadi ular. Ya, nah, itu kan. Jadi luar biasa mukjizatnya. Jadi satu objek, satu benda itu punya beberapa fungsi. Ya, tergantung apa yang mau dihadapin gitu. Ini tongkat dulu ngelawan penyihir Fir'aun, ya, jadi ular. Ini tongkat disuruh lagi sama Allah dilemparin ditancapkan ke laut. Maka berubah laut itu jadi tengahnya itu mengering, jadi air itu surutnya bukan ke mana? Bukan seperti tsunami ya. Kalau tsunami itu kan surutnya ke belakang. Ya, dia membelah dua. Air itu surut membelah dua dan menciptakan dinding air. Nggak kepikir kan? Nggak ada teknologi zaman sekarang bisa begitu. Ya. Sehingga ratusan ribu Bani Israel itu dipimpin Nabi Musa ini berhasil melewati Laut Merah. Dikejar sama Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Musa sudah sampai ke sana seberangnya, ya. Nah, Fir'aun ikut masuk, dia bilang wah bakal bisa kita kejar nih. Nah, mumpung lagi ada jalan tol laut namanya, bukan tol langit, ya. Ini ada tol laut, mumpung gratis, kita masuk aja udah, kita terabas. Masuk deh semua bala tentaranya. Nah, sudah ada di tengah-tengah, kemudian air itu kembali ditutup. Bung. Itulah tenggelamnya Fir'aun laknatullah. Nah, pada periode setelah selamat ke negeri Syam ini, maka Nabi Musa perintahkan apa? Umatnya untuk masuk ke Baitul Maqdis, tapi mereka menolak dengan alasan kami tidak mau masuk ke situ. Kenapa? Bukan karena kami malas untuk berjihad, tapi kami kan punya Allah, katanya. Kami kan punya engkau, wahai Musa, cukuplah engkau saja berdua dengan Tuhan, itu menghancurkan dan mengalahkan musuh-musuh kami, gitu. Ya, enak aja begitu ya.
Jawabannya, ya secara logika benar juga ya. Tuhan kan punya kekuasaan, kekuatan. Firaun aja dikalahin sama tentaranya, masa cuma ngalahin orang-orang Palestina di dalam Baitul Maqdis sekali tiup kagak bisa kan, begitu kira-kira ya. Ini cara berpikir Bani Israel, tapi cara pikirnya bengkok gitu. Ya, nggak mau usaha. Ya. Oh, ente udah diselamatin ya, sekarang giliran Anda. Bagaimana menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh menjalankan perintah Allah, ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Tapi jawabannya apa? Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Ya, itu. Dalam surah Al-Maidah ya, ayat 21 sampai dan seterusnya itu. Inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhula abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Ya. Ya, kan Bani Israel sudah melihat bagaimana saktinya Musa itu. Bagaimana hebatnya mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa ya di Laut Merah itu. Kenapa enggak dibuktikan lagi sekarang ini menghadapi musuh-musuhnya mereka, Bani Israel itu di Baitul Maqdis gitu. Ya, tapi Allah tidak ingin seperti itu. Ya, jadi ada kalanya bantuan datang dari Allah itu tanpa usaha dari manusia. Ada kalanya bantuan dari Allah itu Allah mensyaratkan kamu harus usaha dulu, baru aku bantu. Paham ya? Jadi ada dua model nih. Ya, makanya cari rezeki juga begitu. Minta tolong sama Allah boleh, tapi jangan berpangku tangan. Itu nggak diam aja nggak kerja gitu. Emangnya ada hujan turun dari langit, ya, hujannya apa? Hujan duit kan nggak ada, atau hujan emas gitu, koin emas. Ya. Maka Anda harus bekerja. Nah, tapi ada kalanya ketika Anda mentok, Allah kasih jalan keluar tanpa usaha sedikit pun dari manusia. Nah itu sunnatullahnya begitu. Nah, tapi Bani Israel ini nggak mau begitu. Dia maunya apa? Oh, merasa eksklusif. Wah, kita ini kan anak Tuhan gitu ya. Kekasih Tuhan ya, kita pengen dapat fasilitas ya terus begitu, nggak bisa. Nah, di masa inilah setelah mereka menolak masuk ke dalam Baitul Maqdis, mereka mengalami hukuman dari Allah. Hukuman apa? Hukuman sosial. Ya, ya. Fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Mereka diharamkan, nggak bisa masuk ke dalam Baitul Maqdis, maka mereka hidup di tengah-tengah gurun terlunta-lunta 40 tahun, nggak punya tanah air. Ya, kalau di tengah gurun kan berarti kan dia badui ya, berpindah-pindah. Padahal mereka mendapatkan karunia nikmat, udah dapat kehidupan enak di mana? Di Mesir, walaupun jadi budak, walaupun dipekerjakan oleh Fir'aun, ya paling tidak mereka masih dapat gaji lah ya. Masih dikasih makan minum, dikasih fasilitas gitu. Walaupun diperlakukan secara zalim dan tidak manusiawi. Lah ini apa? Ya, tinggal 40 tahun di tengah gurun terlunta-lunta. Ya. Nah, di masa 40 tahun inilah ya, kenapa Allah menghukum secara sosial Bani Israel itu 40 tahun? Untuk memperbaiki mental mereka, ya, untuk memotong satu generasi, menciptakan generasi baru yang soleh, itu minimal perlu waktu 40 tahun. Ya, contoh, ya, kalau kita bawa ke konteks bangsa Indonesia, ya, Indonesia ini merdekanya tahun berapa? 1945. Tapi hasil yang dipetik dengan kemerdekaan tahun 1945 itu adalah hasil pendidikan yang dilakukan selama 40 tahun sebelumnya. Nah, disitulah kebangkitan Islam ya di Indonesia ini dengan organisasi-organisasi modern Islam itu muncul tahun antara 1901 sampai 1905. Ya, itu bagus. Ya, sama seperti apa di Palestina. Kenapa bisa terjadi? Ya,
penjajahan Israel di bumi Palestina tahun 48 berdiri negara Israel. Itu karena kualitas bangsa Arabnya selama 40 tahun sebelumnya itu yang rusak. Ya. Mereka ingin melepaskan diri dari kekhalifahan Utsmani, Ottoman Turki, dengan klaim macam-macam. Ada yang klaimnya itu kebangsaan, kesukuan, ada klaimnya nggak bisa nih khilafah nih harus orang Arab. Ya, al-a'immatu min Quraisy katanya. Itu Syarif Hussein Mekah, tahu Syarif Hussein? Ya, yang anak cucunya sekarang jadi raja di Yordan. Itu bilang dia menolak kekhalifahan Ottoman. Kenapa? Dirayu-rayu, dibujuk Inggris, disuap, dikasih duit. Lu berontak aja, lu misahkan diri aja. Ini namanya kerajaan Hijaz. Ya, misahkan diri dari Ottoman. Kenapa? Oh, ente kan keturunan Nabi, bos. Ya, walaupun bukan Ba'alawi itu. Ya, karena dia asli Mekah 1000 tahun. Nenek moyangnya Syarif Hussein ini memang berkuasa di Mekah itu udah lama, sekian abad, hampir 1000 tahun. Dan itu diberikan hak otonomi, hak istimewa dari para khalifah, para sultan ya. Mulai dari Abbasiyah sampai Ottoman Utsmaniyah itu. Ya, diprovokasi ya. Dan dia mau melayani kepentingan Inggris. Ya. Oh, ini harus kita mendirikan kekhalifahan Arab dong, Quraisy. Masa yang jadi khalifah orang Turki? Nggak ada hadisnya. Nggak ada hadisnya. Gimana? Ya, kalau begitu semua, maka pemimpin negara Islam al-a'immatu min Quraisy mestinya keturunan Quraisy semua. Lah ini keturunan Jawa semua di Indonesia. Nah, berarti kagak sah lu punya negara. Ya kan? Nggak begitu cara berpikirnya. Itu bukan seperti itu dalam fikih ya. Hadirin rahmati Allah, maka terjadilah perubahan besar itu. Kenapa? Ini semua terjadi pangkalnya karena tahun 1909-08 itu pemimpin yang baik ya di Kesultanan Ottoman itu disingkirkan. Ya, disingkirkan dengan berbagai macam cara ya, konspirasi dalam dan luar negeri, termasuk pembangkangan, pemberontakan dari kerajaan-kerajaan yang ada di negeri-negeri Arab. Gitu. Dia didukung oleh penjajah Inggris. Maka rusak mentalnya. Ya. Terjadilah janji Balfour tahun 1917, lalu kemudian tahun 22-23 mulai banyak imigran-imigran Yahudi di Eropa sedikit-sedikit ya, sampai kemudian terjadi pada tahun 42-44 puncaknya setelah Nazi Hitler ya mengusir ya membantai sebagian Yahudi di wilayah Jerman dan Polandia. Nah, dia jadi punya alasan ya ke Palestina itu minta penampungan, minta suaka politik. Ya. Nah itu menunjukkan apa? Rusaknya mental orang Arab, mentalnya orang Islam, sehingga mengakibatkan kejatuhan Baitul Maqdis. Palestina habis. Sampai sekarang. Nah, tapi ada usaha untuk bangkit dari 48. Ya, selama 40 tahun ada perubahan dalam mentalnya orang-orang Palestina ini, maka lahirlah Intifada itu tahun 88. Itu persis itu. 40 tahun itu memang minimal. Nah, nggak tahu kalau Indonesia ini butuh berapa tahun itu. Ya. Kok nggak beres-beres ini dari udah lama, udah baru, reformasi katanya. Tapi nggak beres-beres ya. Nah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kita belajar dari kisah-kisah pemimpin terdahulu. Jadi Nabi Musa itu juga pemimpin sebuah bangsa, pemimpin umat. Walaupun dia belum mendirikan sebuah negara, seperti halnya Nabi Daud, Nabi Sulaiman, nah itu puncaknya kejayaan Bani Israel. Ya, itu sudah punya negara, sudah punya imperium. Ya, tapi ketika Nabi Musa merintis, ya itu belum punya. Bahkan mereka terlunta-lunta 40 tahun sampai Nabi Musa wafat. Nah, maka disitulah dia belajar tentang bagaimana seni memimpin, leadership yang berdasarkan nubuah, wahyu dari Allah, itu harus berpihak siapapun pemimpin, penguasa, kalau dia ingin ya bangsanya sejahtera, negerinya makmur, maka dia harus berpihak kepada orang-orang yang lemah. Nah, saat itu dicontohkan apa? Nelayan-nelayan ya. Yang
Penghasilannya nggak jelas, tiap hari itu berapa, nggak bisa diprediksi. Ya kadang bagus, kadang turun, ya. Kadang untung, kadang banyak yang rugi, nombok dan sebagainya. Nah itulah nggak boleh, tidak boleh ada pemimpin yang menyita kapal-kapal itu, nggak boleh. Maka pemimpin itu harus berpihak kepada rakyat kecil. Yang kedua, kisah di dalam surah Al-Kahfi itu tentang Dzulqarnain. Dzulqarnain ini beda masa generasi dengan Nabi Musa. Ya, ada yang ulama, sebagian ahli tafsir mengatakan Dzulqarnain ini sosok Alexander the Great. Ada yang mengatakan lagi, berpendapat Dzulqarnain ini adalah sosok raja kaisar Cyrus dari Persia, Cyrus the Great, ya, dari Persia, yang dia menyelamatkan Bani Israel dari penawanan Babilonia yang dilakukan oleh Nebukadnezar. Nah, itu dari Persia. Nah, makanya orang Yahudi itu banyak berhutang budi kepada Persia secara kebangsaan, jiwa nasionalisme. Mereka mengingat jasa-jasa Kaisar Persia itu ketika menyelamatkan mereka dari penawanan selama 50 tahun di Babilonia. Nebukadnezar, Kaisar Babilonia, menyerang Yerusalem, menyerang Baitul Maqdis, ya, dihancurkan semua, termasuk istana kerajaan Nabi Sulaiman, ya, hancurkan Taurat, hancurkan semuanya. Lalu kemudian 70.000 Bani Israel itu, 70.000 ini bukan berarti angka persis, tapi 70.000 biasanya zaman dulu itu menunjukkan arti yang banyak. Mungkin bisa 700.000, ya, atau lebih daripada itu. Karena di zaman Nabi Musa keluar dari Mesir aja, itu sudah lebih dari 200.000 yang keluar. Ya, apalagi zaman kemajuan itu setelah Nabi Sulaiman wafat, ya, kerajaan Israel ini terpecah. Ya, terpecah-pecah, kemudian datang Nebukadnezar menghancurkan ibu kota kerajaan Sulaiman yang ada di Baitul Maqdis. Nah, tentu jumlah rakyat Bani Israel itu lebih banyak daripada yang ada di zaman Nabi Musa itu ketika keluar dari Mesir. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Dzulqarnain ini apapun dia, apakah Alexander the Great atau Cyrus, kalau saya lebih cenderung kepada penafsiran yang mengatakan bahwa itu adalah Cyrus, ya. Karena dia ada nilai-nilai tauhidnya, ya. Ada nilai-nilai tauhidnya, ajaran cenderung kepada tauhid, ya. Kalau Alexander the Great kan dari Yunani, ya, penyembah berhala, dewa-dewa itu, ya. Maka sebagian ulama mengatakan, mentarjih bahwa Dzulqarnain ini adalah Cyrus yang agung. Apa ciri kepemimpinan Dzulqarnain ini? Ya, tegas, adil, ya, sayang lembut kepada rakyat kecil, tapi tegas dan keras kepada orang zalim walaupun dia kaya. Itu cirinya Cyrus ini. Maka disebutkan di dalam surat Al-Kahfi itu ucapannya, ya kan, setelah mengatakan apa? Kisah yang dimulai, wa yas'alunaka 'an dzulqarnaini qul satlu alaikum minhu dzikra inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fatbasaba hatta idza balagha matli'a asy-syamsi wajadaha, dan seterusnya. Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbi fayu'adzibu 'adzaban nukra. Ayat 87, ya, wa amma man amana wa 'amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Ya, jadi tegas dia, ya. Jadi kepada siapa yang berbuat zalim, apakah pengusaha, apakah elit, sosial, politik, dia mengancam, siapa yang berbuat zalim, maka aku akan siksa, aku akan libas, aku akan sikat. Ya, fasawfa mu'adzibuhu tsumma yuraddu ila rabbi. Itu baru ancaman di dunia, belum lagi nanti ancaman di akhirat gitu. Karena orang ini percaya kepada akhirat. Gitu ya. Tapi sebaliknya, orang yang beriman dan beramal saleh, maka dia akan perlakukan dengan baik. Nah, itu. Nah, ini kan apa? Itu kan pelajaran tentang kepemimpinan. Gitu. Maka banyak sekali dalam Al-Quran kalau kita lihat, ya, bagaimana cara
melawan kediktatoran, ya, melawan kezaliman, itu kita bisa merujuk kepada ayat-ayat, ya, yang berkisah tentang Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Nah itu. Apa kediktatoran Musa ini? Itu disebut detail dalam Al-Quran, Pak. Ya, kediktatorannya Fir'aun ini itu disebut secara detail dalam Al-Quran. Ya. Satu ciri kediktatoran, sebuah sistem politik pemerintahan yang diktator itu biasanya, ini menurut Al-Quran ya, bukan kata saya, itu biasanya kekuasaan itu dijalankan oleh sekelompok preman, isobatun mujrimah, ya, geng. Dia punya geng, dia bukan penguasa sendiri, ya, dia bukan bergerak sendiri, tapi dia punya circle. Nah, geng inilah yang kemudian melakukan banyak kerusakan-kerusakan. Ya, jadi yang mengelola dan mengendalikan pemerintahan itu adalah kelompok elit yang jahat. Nah, itu. Ini disebutkan alladzi yudirul hukma fiha thullatun fasidah wa anna zimamal amri fiha biyadi syirzimatin baghiyah. Ya, jadi selalu itu dalam sejarah begitu, termasuk Fir'aun, termasuk model-model penguasa-penguasa tiran, apakah sistem kapitalis, sistem komunis, itu pasti begitu. Ya, kenapa? Mereka tidak mungkin, ya, akan bekerja sendiri. Maka itu di dalam Al-Quran dikatakan wa idh najjainakum min ali fir'aun. Kan selalu begitu ya. Disebut nggak dalam Al-Quran wa idh najjainakum min fir'auna? Jarang. Ya, lebih banyak Allah menyebut apa? Min ali fir'aun. Ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu Bani Israel dari alu Fir'aun. Alu itu berarti keluarga. Keluarga itu apakah yang memerintah negeri Mesir itu apakah kroni keluarga family, royal family-nya Fir'aun? Enggak. Istrinya nggak ada urusan dengan politik Mesir waktu itu kan, Asia itu yang angkat Musa jadi anak, nggak ada urusan dia dengan politik. Ya, anaknya dia nggak punya anak, Fir'aun ini. Anak angkatnya Nabi Musa yang melawan dia. Terus siapa yang bantu Fir'aun ini? Nah ini elit punggawa-punggawa kerajaan, circle-circle yang ada di sekeliling Fir'aun itu disebut dengan alu Fir'aun. Ya, keluarga ideologis maksudnya begitu, bukan keluarga biologis, karena al itu kan menunjukkan arti ahlun, keluarga. Tapi alu Fir'aun di sini adalah menunjukkan mereka itu punya template model yang sama dalam kezaliman. Itu. Inilah hebatnya ungkapan Al-Quran. Abbara anhum bil ali li anna zulma sara rahiman bainahum. Kenapa Fir'aun, Haman, Korun, Bal'am dan gengnya semua itu kok disebut dengan istilah keluarga? Apa rahasianya? Karena kezaliman itulah yang menjadi tali pengikat silaturahim di antara mereka. Jadi alasan mereka berkumpul jadi orang jahat itu sama. Makanya ketemu ya satu model ini. Ya. Maka disebut dengan keluarga Fir'aun. Jadi Fir'aun itulah yang jadi ikonnya. Ya, yang dimunculkan. Ya, maka itu mewakili nama orang-orang sifat orang-orang yang ada di sekelilingnya. Belum lagi dalam firman Allah yang lain mengatakan selalu ada ungkapan al-mala. Wa qala al-mala'u min qaumi Fir'aun. Al-mala ini adalah orang-orang apa? Orang-orang besar, pembesar-pembesar. Ya, oligarki kalau dalam bahasa sekarang. Al-mala itu dalam Al-Qur'an istilahnya al-mala. Al-mala berkata dari keluarganya, dari kaumnya Fir'aun. Qala liman haulahu. Ya, Fir'aun berkata kepada orang-orang di sekelilingnya. Memang selalu dikelilingi orang-orang jahat. Ya, kalau pemimpin jahat itu pasti begitu. Dan dia akan memelihara orang-orang seperti itu. Ya, memelihara untuk apa?
untuk kasih nasihat, memelihara untuk menjilat, memelihara untuk apa? Senantiasa memberikan pembenaran terhadap kebijakannya yang jahat atau yang rusak itu. Nah, itu disebutnya qala liman haulahu. Itu cirinya. Yang kedua, ya, ciri sebuah pemerintahan yang diktator dalam Al-Quran itu disebutkan apalah? Yaitu sistem yang sombong. Pemerintahan yang sombong, ya, yang apa namanya melihat, memandang rakyat, memandang warga itu dengan pandangan yang rendah, ya. Ini disebutkan an-nazratul isti'la'iyatu lin-nas wasyu'ur bil fawqiyah. Jadi dia merasa tinggi. Dia merasa tinggi, merasa berbeda dengan rakyat kebanyakan, sehingga rakyat negara itu atau bangsa yang ada di negara itu dijadikan sebagai apa? Sebagai bawahan, sebagai budak yang bisa dieksploitasi. Maka Al-Quran menggunakan istilah apa? Ala. Ala itu artinya tinggi. Ala itu artinya sombong. Selalu diulang dalam Al-Quran. Inna fir'auna ala fil ardi. Ya, satu ayat itu. Ada lagi mengatakan innahu kana aliyan minal musrifin. Ya. Ada lagi ayat mengatakan ila fir'auna wa malaihi fastakbaru wa kanu qauman alin. Mereka ini orang-orang kaum yang sombong, orang yang merasa tinggi hati. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Bukan hanya berperilaku zalim tapi juga sombong, uluwan. Ya. Nah, ulu itu satu sifat di antara sifatnya Allah. Ya. Maka manusia itu nggak boleh mendekati ataupun mengambil alih sifat itu dari Allah, itu nggak boleh. Jadi Allah itu kan punya sifat apa? Tinggi, al-ali. Ada kan? Al-aliyul kabirul muta'al. Allah itu maha tinggi, al-muta'al, ya, yang maha apa namanya? Selalu dalam posisi yang tersanjung, muta'al, tinggi. Itu nggak boleh diambil alih oleh manusia. Maka manusia, ya, pemimpin apapun, ya, dari yang bawah sampai yang paling tinggi, itu nggak boleh dia merasa apa? Sombong, nggak boleh dia merasa tinggi, sebab sifat itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apalagi di dalam Al-Quran istilah ini yang menunjukkan kesombongan dan ketinggihatian, ya, diantaranya ada ungkapan wa inna fauqahum qahirun. Ya, sungguh kami ini ada di atas kalian, ya, memaksa, dan qahirun itu apa namanya, merendahkan serta menghancurkan, ya, martabat kalian. Maka Nabi Musa alaihi salam menyampaikan pesan keras kepada Fir'aun, ya, apa? Allah ta'lu 'alallah. Janganlah kamu merasa tinggi lebih dari Allah. Itu. Makanya itu juga surat Nabi Sulaiman ke siapa? Kepada Ratu Bilqis. Ya kan, suratnya dalam surat An-Naml itu apa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya. Ya. Surat ini datang dari Sulaiman dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai ratu dan rakyat kerajaan Bilqis, alla ta'lu alayya, jangan kamu merasa tinggi, lebih tinggi dari saya. Ya, artinya apa? Ya, ini kerajaan Ratu Bilqis ini kan dianggapnya kerajaan yang hebat, makmur, paling jagoan. Ternyata di atas langit ada langit yang lain. Ya, di atas kerajaan itu ada kerajaan Sulaiman yang lebih hebat, lebih tinggi lagi. Allah ta'lu alayya. Ya. Maka itu jangan kamu sombong. Ya, sebab di atas langit kamu itu ada langit saya, gitu. Kata Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Nah, ciri yang ketiga dari kepemimpinan yang diktator, ya, istibdad, itu adalah Al-Quran menyebutkan kejahatan mereka itu dengan istilah yang lengkap. Ya. Satu, menggunakan istilah al-fasad. Fasad itu apa? Rusak.
Dua, zalim. Yang ketiga, fasik. Yang keempat, ijram, berbuat kriminal. Jadi empat-empatnya ini diborong semua sama rezimnya Fir'aun itu. Ya. Jadi apa yang pertama? Al-fasad, kerusakan. Innahu kana minal mufsidin. Satu ayatnya. Yang kedua, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Tiga, ya, fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Empat, thumma ba'athna min ba'di Musa bi ayatina ila fir'aun wa mala'ihi fazalamu biha fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Ini kerusakan. Artinya apa? Merusak. Ya, memang tipe orang-orang zalim, ya, sebuah geng, ya, preman yang berkuasa itu adalah dia selalu berbuat apa? Rusak. Ngerusak tanah, ya, ngerusak hak-hak rakyat, ya, kemudian ngerusak ekonomi, semua ingin dikuasai, semua ingin apa? Dimonopoli, ya, ingin apa? Mendapatkan hak-hak istimewa gitu. Ya, misalnya apa? Ya, karena dunia usaha ini sudah berkontribusi kepada negara, ya, maka minta pengurangan pajak gitu misalnya. Atau misalnya pakai tax amnesty gitu ya. Nah, kalau rakyat kecil dikejar-kejar pajak. Oh, tapi kalau yang gede-gede malah diampunin tuh tax amnesty. Ya. Kalau kita beli pisang goreng aja ada pajaknya tuh. Ya, pajak minyak goreng, ya kan ada. Ya, kita beli nasi uduk aja ada pajaknya, ya. Santannya itu ada pajaknya itu. Ya, tapi kalau yang atas gede-gede, waduh, itu semakin besar duitnya, semakin banyak itu pengampunan pajaknya. Ya. Nah ini kenapa? Atau misalnya dia berjasa, berkontribusi, ya, pemimpin itu terpilih, ya, karena dia bisa memberikan modal, suntikan modal. Nah, lalu kemudian dapat privilege, keutamaan itu termasuk kategori ifsad, merusak. Ya, akhirnya apa? Alam dirusak, tambang ini macam-macam semuanya dikeruk dan sebagainya untuk apa? Memberikan keistimewaan kepada orang-orang di sekelilingnya. Itu al-fasad, ya. Innahu kana minal mufsidin. Jadi Al-Quran ini, ya, wajah Al-Quran kalau kita baca ayat-ayatnya itu ingin betul-betul menegakkan keadilan sosial, ya, anti kezaliman, anti kediktatoran. Saya itu nggak habis pikir kenapa di negeri-negeri Islam kok banyak sekali diktator gitu. Kok negara-negara Islam ini nggak makmur, kok negara Islam ini rakyatnya nggak sejahtera. Oh, ternyata rahasianya di sini, ya, karena pemimpinnya culas, rusak, ya. Padahal Quran itu sudah memberikan panduan kepada kita gitu. Jadi daripada, ya mohon maaf ya, daripada orang Islam belajar kepada Karl Marx, ya, belajar jadi sosialis komunis, ya, itu kan banyak tuh aktivis-aktivis zaman, ya, nurunin Pak Harto itu kan dari kalangan apa itu? PRD, ya, dari kalangan kiri, ya, dari kalangan anak cucu PKI. Ngapain belajar dari PKI, ya, ngapain belajar dari Karl Marx, ngapain belajar dari Che Guevara? Oh, keren kan katanya, ya, lu belajar aja dari Quran, ya, dan itu Quran itu pasti benar, ya, dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kita ini, ya. Jadi ada keseimbangan, tidak menghancurkan rezim yang korup sebelumnya, lalu kemudian muncul rezim korup yang baru. Nah ini kesalahan kita kalau tidak berpanduan kepada Al-Quran. Reformasi kan maunya apa? Wah, katanya rezimnya Pak Harto begini, ya. Tapi setelah dia naik berkuasa, begitu juga sama. Ya, bahkan kalau dulu rajanya satu, ya, yang lain disantuni sama raja, itu Raja Jawa. Yang setelah itu reformasi, ini Raja Jawanya banyak, gitu. Jadi beranak pinak dari pusat sampai ke daerah. Nah, jadi korupsinya semakin merata, merajalela. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, istilah Al-Quran itu apa? Zulm, kezaliman.
Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumaz zalimin qauma fir'auna ala yattaqun. Itu kaum yang zalim. Doa Nabi Musa apa? Rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Selamatkan aku ya Allah dari kaum yang zalim. Ya. Kemudian ketika Nabi Musa bersembunyi ya suaka di mana? Madian. Apa kata Nabi mertuanya? Nabi Shu'aib, la takhaf najauta minal qaumiz zalimin. Doanya istri Fir'aun, ya istri Fir'aun soleh, ya walaupun suaminya bejat, brengsek, ya zalim, tukang tipu-tipu, ya itu apa istrinya doanya apa? Oh istrinya masya Allah, tiap malam dia sholat, tiap malam dia berdoa, Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah bangunkan untuk saya satu rumah di surga. Wa najjini min fir'auna wa amali. Coba istrinya aja nggak betah. Ya. Selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Coba. Gitu ya. Jangan sampai nih bapak ya di rumah karena banyak brengseknya, lalu istrinya berdoa ketika tahajud, ya Allah selamatkan saya dari suami saya dan perbuatannya. Nauzubillah min dzalik. Wa najjini minal qaumiz zalimin. Selamatkan aku dari kaum yang zalim. Yang ketiga istilah fasik. Jadi lengkap ini ya. Fasik itu apa? Ya, tidak memperhatikan agama, ya, mencampakkan agama, nilai-nilai keluhuran. Itu enggak ada. Maka itu yang dilakukan Fir'aun dan gengnya. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'u innahum kanu qauman fasiqin. Itu kaum yang fasik. Ya, di ayat yang lain fi tis'i ayatin ila fir'aun wa qaumi innahum kanu qauman fasiqin. Ya. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah berfirman kepada Nabi Musa, fadzanika burhanani min rabbik ila fir'aun wa malaihi innahum kanu qauman fasiqin. Jadi rezim yang seperti itu pasti berbuat fasik. Itu yang ketiga. Yang keempat, kriminal. Ya, kriminal. Ya, kan disebutkan dalam Allah berfirman kepada Nabi Musa, fada'a rabbahu inna haula'i qaumun mujrimun. Ya, Nabi Musa berdoa kepada Allah, menyeru kepada Allah, pada Tuhannya. Ya, sesungguhnya mereka-mereka ini adalah kaum-kaum yang berbuat kriminal. Nauzubillah min dzalik. Ya, hadirin rahmati Allah. Apalagi ciri mereka ini apa? Dia menguasai opini. Ya. Menguasai opini, opininya dibuat tunggal, kemudian kalau ada pendapat, ada aspirasi yang bertentangan dengan opini yang dibuat oleh rezim itu, maka akan diberangus dan tidak boleh ada pendapat, tidak boleh ada pandangan lain selain pandangannya. Nah itu di dalam Al-Quran sebutkan perkataan Fir'aun, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Nah ini titah Fir'aun apa bilang? Aku tidak mengetahui untuk kamu ada Tuhan selain saya. Ma'urikum illa ma'ara. Aku berikan satu pandangan kepada kamu dan kalian tidak boleh mengambil pandangan selain apa yang aku lihat, aku pandang. Wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, itu selalu apa? Harus pakai versi opini itu versi si penguasa yang zalim ini. Nauzubillah. Kemudian apa? Menuduh, ya biasanya rezim yang mustabiddah, diktator ini itu menuduh orang-orang yang ingin memperbaiki keadaan al-muslihin dengan apa? Kerusakan. Nah, itu. Jadi opininya dibalik. Orang yang ingin berbuat baik itu disebut apa? Disebarkanlah opini-opini jahat tentang mereka. Ya, yang ingin mereformasi, yang ingin memperbaiki kondisi negerinya, bangsanya, itu malah justru ya dianggap sebagai penjahat, dianggap sebagai kriminal. Seperti perkataan Fir'aun ya. Fir'aun ini dibilang apa? Kepada Nabi Musa, dikumpulkan semua rakyatnya, dia bilang apa? Dia sebarkan opini-opini ya melalui tukang sihirnya, dzaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu ayyubaddila dinakum aw ayyuzira fil ardil fasad.
biarkan saya, ya, dia rakyatnya ini diancam sama Fir'aun. Kalian ini jangan ganggu saya, ya. Biarin saya yang akan bunuh Musa itu. Ya, silakan dia memohon kepada Tuhannya. Ya, aku akan kejar dan aku akan bunuh Musa ini. Kenapa? Aku takut Musa ini akan mengganti dan merusak agama kalian. Au ayyuzhira fil ardil fasad, atau dia akan menunjukkan, menampakkan di bumi kerusakan. Lah, yang berbuat rusak itu Fir'aun. Lah kok dituduhkan kepada Musa alaihi salam, ya. Itu artinya apa? Menimpakan kesalahan dan kejahatan yang ada pada dirinya kepada orang lain yang ingin berbuat baik gitu. Atau dianggap apa? Musa ini berbahaya untuk agama. Ya, berbahaya untuk bangsa dan negara. Padahal yang korupsi dia. Yang paling kencang teriak NKRI harga mati dia, rupanya korupsi, kabur ke luar negeri, kagak balik-balik. Ya, itu ngomongnya kan gede itu semua dari zaman Kibenen, ya, sampai sekarang. NKRI harga mati, tapi ya pasti tuh ntar ujung-ujungnya nih orang-orang yang begini ini rata-rata apa? Bermasalah, ya. Nggak perlu teriak-teriak begitu, ya. Muhammadiyah nggak perlu teriak-teriak. Orang-orang baik dari ormas apapun nggak perlu teriak-teriak NKRI harga mati. Karena memang NKRI sudah merasuk, ya, sudah menjiwai, dan kita punya bangsa dan negara yang diproklamirkan, ya, dasar-dasarnya Pancasila itu sudah dirumuskan oleh para ulama. Kita sudah otomatis itu cinta NKRI, ya. Justru yang suka teriak-teriak itu yang ujungnya apa? Oh, ketahuan, ya, teriak-teriak gitu hanya untuk menutupi apa? Perilaku korupsinya. Nauzubillah min dzalik, ya. Kemudian apa? Inna hadza lamakrum makartumuhu fil Madinah litukhriju minha ala. Oh, ketika ahli sihir Fir'aun udah bertobat, ya, kembali kepada Allah, beriman kepada risalahnya Nabi Musa, ya, ini Fir'aun ini kelabakan. Wah, kalian ini ternyata berbuat makar, ya. Nah, kalian ini kong kali kong sama Fir'aun, sama Musa, ya, ingin menciptakan kerusuhan di negeri Mesir ini. Litukhriju minha ahlaha, supaya kalian mengusir, mengosongkan negeri Mesir ini dari penduduknya. Ya, jadi menyalahkan, memblaming, ya, memframing buruk lawan-lawan politiknya Fir'aun. Ya, itu. Kemudian apa? Inna hadzani lasahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum wa yadhhaba bi tariqatikumul musla. Inilah dua sosok Musa dan Harun. Ini disebutnya apa? Penyihir. Ya, yang ingin apa? Mengusir kamu, mengeluarkan kamu dari negeri kamu. Ya, Mesir ini. Jadi supaya Mesir ini tidak tidak sejahtera, Mesir ini tidak makmur, Mesir ini tidak dikelola dengan baik, itu datanglah dua pengacau ini. Ini dua pengacau, dua provokator. Ya, ingin menjauhkan rakyat dari saya, katanya. Kata Fir'aun, ya. Nah, itulah makanya di dalam Al-Qur'an ini banyak sekali ayat-ayat yang membongkar perilaku kezaliman, ya, dan ini sangat lengkap dalam Al-Quran. Jadi kalau kita ingin memperbaiki keadaan negeri, kita harus baca ayat-ayat tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Kalau ingin bagaimana menghadirkan pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, baca ayat-ayat tentang Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, kalau kita ingin menghadirkan kepemimpinan yang rahmatan lil alamin, itu semua ada dalam praktek sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan semua kejahatan Fir'aun yang diungkap dalam Al-Quran, kok saya belum ketemu riwayat Fir'aun magerin laut? Nggak ada. Ya, walaupun tempat pelariannya Nabi Musa dan Bani Israel itu di Laut Merah, itu panjang pantainya itu 20 km. Itu aman-aman aja Nabi Musa nyebrang itu, ya. Ya, aman-aman aja. Kenapa?
Karena oligarkinya Fir'aun itu nggak sampai mikir, kenapa nggak dipagerin aja nih laut ini kan? Supaya Musa ini kalau mau lari, dia nggak ada tempat lain, gitu, nggak bisa nyebrang dia. Ya, jadi Fir'aun ini ya, kalau menghadapi penguasa nggak tahu di mana itu ya, itu mungkin jatuh harga dirinya itu. Kenapa? Pagar lautnya kalah panjang ya dengan yang ada di negara Konoha 30 km. Demikian wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.